Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Pergilah tanpa membawa bekal, uang, makanan, minuman, dan pakaian. Jika perginya hanya sekitar 2 atau 3 jam, mungkin kita siap tanpa bekal. Tapi jika perginya berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan, apakah kita siap tanpa bekal? Saya sendiri jika pergi naik sepeda motor, walau hanya 2 atau 3 jam perjalanan, wajib bagi saya mengantongi uang untuk berjaga-jaga. Minimal jika mengalami ban bocor. Atau jika kita menonton film pengembara, sang pengembara kita lihat selalu membawa tongkat dan bungkusan kainnya di ujung tongkat yang mungkin berisi pakaian atau bekal-bekal lainnya. Tapi hari ini Yesus menyuruh ke-12 muridnya untuk mewartakan kabar kerajaan surga sudah dekat. Dan Yesus memberi peringatan agar muridnya tidak membawa bekal apapun, baik itu emas, perak, tembaga. Jangan membawa bekal makanan. Jangan membawa baju 2 helai, kasut, dan tongkat. Perutusan Yesus kepada murid-muridnya dengan tidak membawa bekal duniawi. Tapi Yesus membekali mereka dengan pesan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Selain itu, Yesus membekali murid-muridnya dengan berkat kuasa, yaitu kuasa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan. Dengan kuasa istimewa ini, murid-murid Yesus tidak akan kekurangan atas kebutuhan duniawinya, baik itu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sebab siapa saja yang menerima salam mereka, berkat Tuhan akan turun atas orang dan rumah itu, sehingga orang dan rumah itu akan memberi nafkah kepada mereka. Dan sebaliknya, bagi orang yang tidak menerima murid Yesus, Yesus berpesan, kebaskanlah debu kota itu dari kakimu. Dan itu menjadi peringatan bagi kota itu bahwa pada hari penghakiman, kota dan orang-orang di kota itu akan menanggung lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus tidak mengizinkan murid-muridnya membawa bekal. Sebab Yesus yang akan menyediakan bekal bagi mereka. Di tempat mereka menyampaikan kabar kerajaan surga sudah dekat. Dengan melalui orang-orang yang mendengarkan dan menerima mereka sebagai utusan Yesus. Hal ini adalah suatu jaminan bagi murid-muridnya bahwa Yesus akan senantiasa menyertai perjalanan dan pekerjaan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah Injil hari ini dapat kita petik bahwa untuk menyampaikan Injil Tuhan Yesus, kita tidak perlu terikat dengan hal-hal duniawi. Berkat Tuhan melimpah bagi orang yang menerima Dia melalui utusannya. Murka Tuhan akan lebih besar dari Sodom dan Gomora bagi orang yang menolak utusannya dalam menyampaikan kabar Injilnya. Bagi kita sekarang, Tuhan Yesus juga mengutus kita untuk menyampaikan kerajaan surga sudah dekat. Tapi kita tidak perlu bersitegang.
Cukup sampaikan saja kabar Injil dengan sebenarnya. Karena Injil Yesus bukan kabar murahan, tapi kabar keselamatan. Tidak perlu kita memusuhi orang yang tidak menerima Injil Tuhan yang kita sampaikan. Cukup kebaskan debu kakimu sebagai peringatan. Tuhan itu Maha Kuasa. Roh Kudus yang akan turut bekerja mendampingi kita menyampaikan kabar Injilnya. Saat engkau ditolak atau diterima, biar Tuhan sendiri yang akan mengganjarnya. Amin. Tuhan menyertai kita.